Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anim Falauddin dengan NIM 21401151. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya statistik 2, membuat analisis mengenai pengaruh kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Sejahtera Bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, uji statistik deskriptif. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan yang pertama data yang saya buat di sini yang sudah saya siapkan. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Yang nama variabel yang pertama itu X1, yang kedua X2, yang ketiga Y. Terus variabel diganti dengan kepuasan, yang variabel X2 kualitas pelayanan. Terus variabel yang Y itu loyalitas pelanggan. Kita ganti ke data view, terus kembali ke jumlah yang tadi sudah saya siapkan. Kita copy semuanya, terus kita pindah ke PSSS, ke X1. Kita salin ke X1, terus kita kembali lagi ke data, terus yang X2 kita copy yang total, kita pindah ke X2, terus yang total Y kita copy, kita pindah ke PSS, ke kolom Y. Itu jumlah yang saya tahu. Lalu kita klik analisis, kita klik deskriptif statistik, terus kita klik yang nomor 2 deskriptif, kita klik, terus kita yang kepuasan kita copy semuanya, kita pindah, terus klik OK. Yang data yang muncul dari pengelolaan deskriptif. Terus berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat kita gambarkan distribusi yang didapat adalah yang pertama, kepuasan pelanggan itu X1 dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimal 12, sedangkan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata harga sebesar 20.000 dan standar deviasi data harga adalah 4,0602. Selanjutnya, variabel kualitas pelayanan X2 dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimal 10, sedangkan minimal sebesar 25. Nilai rata-rata kualitas sebesar 18,7200 dan standar deviasi dari kualitas adalah 4,49555. Terus yang Y, loyalitas pelanggan, dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 10, sedangkan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata loyalitas sebesar 1800 dan standar dari data minimum Bali sebesar 4,56769. Selanjutnya uji validitas. Kita masuk ke SPSS. Ini data yang sudah saya input, uji validitas.
Langsung saja masuk ke analisis, terus klik korelatif dan relatif bivariable 1 ya, variabel x1 terus klik, kita conteng ke proses sama F. Oke, kita klik oke. Itu hasil dari variabel, itu hasil dari uji validitas. Sebelumnya syarat uji validitas membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk the range of operator R devi sama dengan n,2. N adalah jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 25, sehingga besarnya DF yaitu 25 min 2 sama dengan 23 dengan data verifikasi yang sebesar 2,5 atau 0,5, maka dalam hal ini R tabel sebesar 0,3961 apabila pengujian uji validitas itu. Yang pertama, apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,3961 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Tapi apabila nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel 0,3961 maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Terus kita bandingkan. Yang pertama itu kita bandingkan 0,962 lebih besar dari 0,3961, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 0,811 lebih besar dari 0,936 dinyatakan valid. 0,790 lebih besar dari 0,396 dinyatakan valid. Klik analis, terus klik korelasi, klik bivariat, terus kita pindah yang variabel x1 ke kiri, terus masuk, lalu kita ganti ke variabel x2 sampai total. Lalu klik OK. Ini hasil dari variabel x2. Mari kita bandingkan apakah valid atau tidaknya. 0,935 lebih besar dari 0,396 dinyatakan valid. Terus 0,862 lebih besar dari 0,800 lebih besar dari 0,396, itu valid. Selanjutnya 0,696 lebih besar dari 0,3961, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya variabel Y, klik analis, terus klik korelasi, klik bivariat, lalu terus variabel Y pindah ke kiri, variabel X pindah ke kiri, terus variabel Y dimasukkan ke kanan sampai total.
lalu klik OK. Nah, ini hasil dari variabel Y. Mari kita bandingkan. 826 lebih besar dari 0,3961. Selanjutnya 0,881 lebih besar dari 0,3961. Itu valid. Selanjutnya 0,766 lebih besar dari 0,396. Itu valid. Terus 0,925 lebih besar dari 0,3961. Itu valid. Selanjutnya uji asumsi klasik. Data yang tadi kita ambil jumlahnya saja. Total dari X1, X2, variabel Y. Kita buka SPSS, nama, ketik sesuai dengan variabel X1, X2, dan Y. Terus untuk kolom label kita isi dengan sesuai deskripsi. Untuk X1 kepuasan pelanggan, untuk X2 kualitas pelanggan, untuk yang Y loyalitas pelanggan. Kita ganti sekal, lalu klik data view. Di situ udah tercantum, kita salin total dari X1, variabel X1, terus variabel X total variabel X2 kita salin, terus selanjutnya variabel Y kita salin yang total, kita pindah ke SPSS. Lalu klik analyze, klik regression, klik nilai, lalu loyalitas pelanggan kita ganti ke atas, yang kepuasan pelanggan sama kualitas kita taruh di bawah, lalu klik statistik, centang bagian estimas, model fit centang, deskriptif dicentang, lalu bawahnya dicentang, dorpin, parson itu dicentang semua. Kita klik continue, klik plot, terus histogram sama itu dicentang, lalu klik continue, lalu klik save. Untuk standar dicentang, klik continue. Oke, maka akan muncul output yang ada di layar ini. Kalau kita akan uji normalitas apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, begitu juga sebaliknya kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Histogram sama dengan apabila histogram berbentuk gunung bisa dikatakan normal. Selanjutnya uji multikolinialitas. Apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 atau FIF lebih besar 10, maka terjadi multikolinier. Jika nilai toleransi lebih besar 0,1 dari nilai FIF lebih besar samanya, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Berdasarkan tabel di atas, nilai toleransi kepuasan pelanggan X1 dan kualitas pelayanan X2 yakni 0,986 lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai FIF variabel kepuasan pelanggan X1 dan kualitas pelayanan X2 yakni 1,014 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinialitas. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heterokedantisitas pada tabel di atas terlihat bahwa pada gambar di atas, hasil uji heterokedantisitas pada gambar di atas terlihat pada scatter plot tidak membantu suatu pola tertentu
serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0. Pada sumber Y maka tidak terjadi heterokedarisitas.